Sabtu 24 September 2022 sekitar jam 8.33. Ini adalah jembatan Curug yang sempat ramai pada bulan Juni lalu, yang karena tingginya 1,7 meter. Jadi sekarang sudah dialihkan ke sebelahnya, ini jembatan barunya. Dari arah Bekasi, Jati Cempaka, hingga ke Jakarta di ujung sana. Jadinya sekarang jalan udah dinonaktifkan dan ya udah diblokir ini. Pembangunannya belum selesai, jadi masih memang belum selesai. Jadi masih ada pembatas-pembatas yang belum permanen. Itu jembatan Curugnya yang lama. Jadi sini ada dua jalur di atas, yang itu untuk LRT, yang ini yang untuk KCIC. Jembatan Curug ini ada memang jalurnya elevasi turun ya, mungkin sekitar 3 derajat atau 5 derajat. Lihat dari sebelah kiri ke kanan turun, dan korbannya adalah jembatan Curug. Dan pertanyaannya adalah kenapa jembatan Curug ini yang jadi korban bukan jembatan lainnya? Nah, terus sebagai informasi tambahan juga kalau dilihat ya di jalur putaran ini ada jalur tambahan yang masih keblokir di sana. Nah, ini jalur yang sepertinya akan disediakan untuk stasiun LRT yang jalur di sebelah KCIC tadi. Jadi ini sebelah KCIC, terus ini untuk yang MRT, dan nanti ini ada jalur ke arah stasiunnya. Dilihat dari ada calon pelang ya. Jalur yang ditutup agak permanen ini, semi permanen, karena masih bisa dilewatin. Ini masih ya seperti terbengkalai ya. Jadi memang meskipun tidak dilewatin, masih banyak orang-orang nongkrong. Dan memang untuk daerah-daerah sini ya, daerah jembatan penghubung antara Jakarta Bekasi itu biasanya tiap malam-malam tertentu ada semacam pasar malam. Jadi sebenarnya ini untuk ada potensi juga sih untuk wilayah pasar malam yang secara secara aman, karena biasanya pasar malam yang ada itu seperti yang ada di daerah Kapin cukup menyebabkan kemacetan. Jadi ya ada kemungkinan besar jika dilakukan di sini mungkin bisa berpengaruh baik. Jadi pertanyaannya adalah kenapa jembatan Curug tadi yang jadi korban kan? Nah, untuk melihatnya mungkin kita bisa lihat dari sebelumnya daerah sana, kemudian menurun ke daerah sana. Nah, pertanyaannya adalah mengapa baru turun dan kenapa elevasinya hanya segini. Jika dilihat dari dekat, nah penurunannya itu semakin ke sana semakin signifikan dan mengarah ke sebuah entahlah, mungkin semacam sebuah terowongan. Jadi secara elevasi memang titik jembatan Curug ini yang jadi korban dampak dari penurunan jalur kereta cepat ini. Ini adalah terowongan yang tadi yang dilihat dari Curug. Jadi ini lokasinya di jembatan biasanya orang manggilnya jembatan Karakodam sih, para kompleks TNI AU Jatiwaringin. Jadi dari sana Bekasi, kemudian sini Jakartanya masuk ke kompleks. Nah, ini nggak bisa saya zoom karena biasanya daerah-daerah konstruksi itu adalah daerah terlarang untuk melakukan dokumentasi. Jadi bisa dilihat ala kadarnya aja. Ini ini jalur kereta MRT, yang itu berarti yang kayak rumah adalah kayak semacam terowongan yang dari arah Curug hingga ke arah Jakarta sana. Nah, dilihat bahwa masih dalam pembangunan ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa dibangunnya di sini dan kenapa jalurnya berhenti naik ke atas. Ini sudut pandang dari arah Jati Cempaka. Jadi dulu sebelum ada kayak semacam terowongan tadi, ini sempat ditutup ya, dibongkar nih, mas kelihatan bekas bongkarannya. Jadi sempat ditutup juga, padahal ini jalur penting dan tentu saja menyebabkan banyak kemacetan. Jalur Jati Cempaka yang emang jalurnya sangat tidak mudah ya, jadi jalur tanjakan turunan. Yang menarik dari pembangunan terowongan tadi adalah jadi daerah-daerah yang searah dengan terowongan tadi itu dibongkar. Ini dibongkar-bongkar. Jadi sepanjang jalan ini memang dibongkar bangunannya. Tapi dia terhalang oleh sebuah masjid Al-Abrar namanya. Ini lokasinya di Jalan Haji Basyar yang ada di pinggiran tol. Nah, ini jalur kereta MRT-nya, LRT, dan berarti jalur kereta Bandung itu seharusnya di sini. Dan lihat nih seberapa mepetnya. Udah sangat mepet, dan sebelum masjid jalurnya itu berhenti di sebelum masjid, kemudian dikosongkan kembali. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu sih planningnya gimana, cuma
entah mungkin dikembalikan ke jalur atas, dinaikkan kembali ya bisa jadi uh, masjid ini cukup menjadi pertimbangan karena dalam pembongkaran pastinya akan menuai kontra yang tinggi ya. Ini Jalan Haji Basyar dan sebelahnya Jalan Raya Jatiwaringin. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari arah sana tol, ini adalah jalur kereta cepat Jakarta Bandung ya. Dan pertanyaan itu di mana jalurnya gitu. Otomatis kalau untuk mengarah ke Halim seharusnya kereta akan dilewatkan ke sini. Jadi ya pilihannya dua, kalau tidak lewat atas ya lewat bawah. Sekarang lokasinya di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Nah ini jalur LRT tadi, seharusnya kan jalur kereta cepat tuh di sebelahnya ya. Tapi bisa dilihat kalau ternyata jalurnya udah nggak ada gitu. Tadi entah dia karena belok ataupun lewat bawah, beloknya lewat bawah. Dan yang udah kelihatan bahwa kayaknya emang nggak lewat atas. Pertanyaannya kenapa gitu? Karena di daerah sini, daerah-daerah sana itu udah menuju Halim, Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan ini biasa disebut daerah radar ya. Jadi memang ada untuk petunjuk pesawat untuk mengarahkan ke bandara. Dan kalau nggak salah ini LRT ini juga arahnya ke Cawang, jadi tidak menyelisih atau melewati bandara Halim. Fakta-fakta lapangan tadi kita coba buat reverse engineeringnya. Jadi kita kumpulin fakta-fakta yang kita dapatkan dan coba analisis apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Curug. Nah, jadi kan ini kalau secara tampak samping ya, secara tampak samping. Nah, jadi sebenarnya ada jalurnya itu emang panjang ya. Nah, itu sebenarnya lewatin jembatan Kapin, jembatan Curug, jembatan Kodam tadi, masjid, dari Jatiwaringin sampai Halim. Nah, bisa kelihatan kalau yang bermasalah itu kan di Curug nih. Nah, sebenarnya kalau di Kapin itu dia ya aman-aman aja gitu. Nah, di sini saya ngebuat nih catatan beban karena terlalu malas, jadi saya buatnya al kadarnya saja. Ya, ini ada batas permukaan tanah. Nah, ini dia jalur keretanya. Dari tampak samping, kalau di Kapin tuh dia masih aman di atas. Nah, kemudian kan mentoknya di Curug. Kenapa? Karena di sini udah mulai ada apa namanya penurunan kan. Terus akhirnya dia turun terus sampai Kodam, sampai masjid tadi udah nggak ada nih, udah masuk ke jalur bawah tanah. Habis itu di Jalan Jatiwaringin tadi nggak ada, dan sampai Halim nggak ada. Jadi yang bisa kelihatan dari sini. Nah, di sini kelihatan bahwa ada elevasinya itu dari potongan tadi masjid sampai Curug tadi. Ya kalau tampak samping mungkin bisa kelihatannya situ aja. Nah, sedangkan sampai masjid sampai Jalan Raya Jatiwaringin, Halim, radar itu udah nggak kelihatan karena memang ya tadi seperti kondisi lapangannya memang tidak memungkinkan ya untuk buat jalur atas. Mungkin bisa aja, mungkin tapi costnya terlalu besar, lebih hemat lewat bawah tanah daripada jalur atas. Lagi pula itu jalur pesawat ya, mungkin ada beberapa regulasi khusus yang mengatur terkait penerbangan, entah mengganggu atau bagaimana. Kemudian kalau dipantau lagi nih dari tahap atas, kita pakai helikopter view. Nah, jadi kelihatan bahwa emang tadi kan acuan utamanya itu tol ya. Nah, tol ini dia di tengah, ini udah lama nih dia emang membelah. Kalau kata orang sih dari tahun 80-an ya udah ada. Kemudian di jalur LRT tadi dia nggak ada gangguan nih, dia tetap stay di atas gitu. Oke. Nah, kemudian yang tergangguan jembatan kereta cepat Jakarta Bandung ya. Nah, di sini lihat patokannya di Kapin, Curug, Kodam, dan dari sini kelihatan nih. Terus habis itu nyampe Kodam dan masjid tadi ada yang kayak semacam rumah dan hilang kan jalurnya. Nah, meskipun di sini daerah-daerah sini tadi ada bangunan-bangunan yang ditentukan dengan di sini masjid patokannya. Nah, secara geografis juga sebenarnya kelihatan karena pola-pola jalannya itu jalan yang tadi dilewatin dan biasa itu dia awalnya jauh dari tol. Jadi ini tol, jalan-jalan biasa itu masuk ke sini, habis itu akhirnya baru ke jembatan kan. Nah, kemudian hingga akhirnya daerah Kodam, daerah masjid itu malah mulai membelok ke arah tol ini. Jadi jalurnya itu jalur untuk KCJB, kereta cepat Jakarta Bandungnya itu udah ya bisa dibilang nggak ada. Tadinya saya kira dia mau dinaikin lagi, tapi kan ternyata dia ke bawah. Dan ingat di sini ada masjid yang tentunya agak apa ya tadi akan sangat kontra jika terjadi penggusuran, karena daerah dari sini kan sudah penggusuran ya mungkin karena alasan struktural, saya juga nggak tahu sih. Nah, kemudian jadi jembatan yang terdampak itu di daerah sini.
daerah Curug kan. Nah, daerah Curug ini yang tadi diblokir nih. Kemudian akhirnya dibuat jalur tambahan, jalur yang melingkar di sini. Yang sebenarnya ya untuk menggantikan jembatan ini yang sudah terpentok oleh jalur kereta cepat tadi. Lihat lebih detail ya. Jadi keberadaan elevasi perubahan ketinggian itu mulai terasa ketika di daerah-daerah Curug ini dengan patokannya tadi di Kodam dan masjid. Nah, jadi di sini tuntutan desainnya adalah gimana caranya supaya kereta itu sudah masuk bawah tanah itu di daerah Kodam. Kenapa? Karena di tadi yang pertama dia nggak ada jalur di sininya, jadi kereta nggak bisa stay di atas. Secara apa ya, ini secara geografisnya udah ada jalan, jadi keretanya harus dimasukin ke bawah tanah. Yang kedua, dia ada masjid yang tentu saja nggak bisa diapa-apain lagi nih, udah jadi apa ya, udah permanen lah. Nah, akhirnya gimana cara ngebuat desain, saya nggak tahu bagaimana perhitungannya, hanya saja dia ngebuat elevasinya itu antara tadi Kodam sampai ke Curug, dan akhirnya ke Curug. Sebenarnya bisa muncul pertanyaan, apakah bisa nggak sih misal elevasinya itu mulainya dari setelah Curug, jadi dari setelah Curug ke Kodam, yang akhirnya mengakibatkan delta X delta Y nya makin curam, jadi akan semakin curam ya kemiringannya gitu, sehingga kita nggak perlu nih buat jembatan yang ngabisin kos kan. Kita mikirnya kenapa harus mulai turunnya itu daerah sini, kenapa nggak di sebelah sini yang nggak ngerugiin masyarakat, yang sebenarnya nggak tahu juga sih apakah ngerugiin masyarakat, yang pasti ini ngabisin biaya besar. Dan kenapa lebih memilih mulai elevasinya itu daerah sebelum Curug, bukan sesudah Curug. Ya ini sesudah atau sebelum relatif sih, tapi dari sini point of view-nya sini adalah sebelum dan sesudah. Nah, kalau menurut saya pribadi, seenggaknya ada dua pertimbangan dasar nih. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan spek kereta. Spek kereta di sini yang paling dasar adalah kekuatan, seberapa kuat dia dalam menarik ataupun mendorong gerbong-gerbong tersebut. Ya, gaya yang dihasilkan atau gaya yang dikeluarkan, gaya yang dibutuhkan, macam-macam lah. Ya kan pertimbangnya tadi kan, sudut elevasinya ini, ketika dia landai, sudut elevasinya kan rendah, tetanya rendah. Tapi ketika dia curam, pasti sudutnya tinggi. Nah, pengaruhnya kan ke sini, ke fisika dasar sih. Di sini ada cos theta, di sini ada sin theta. Nah, sebenarnya apakah kereta yang kita beli, yang pemerintah beli itu punya power yang kuat untuk memberi F-cost yang besar gini? Ya sebenarnya pasti bisa-bisa aja sih. Hanya saja kelihatannya mahal. Dengan beragam pertimbangan akhirnya dipilih desain yang optimal dengan harga pertimbangan F-cost dan F-sin ini, sehingga didapatkan kereta yang mungkin maksimalnya nih tetanya itu misal tetanya 10 derajat. Oke, berarti kalau ngebuat jalurnya tadi kemiringan, ini berarti maksimal 10 derajat aja. Kalau lebih, misalnya mungkin dia cepat aus, cepat cepat panas, ngabisin listrik lebih besar, ataupun bahan bakar yang lebih banyak, ataupun bahkan mempengaruhi kenyamanan dari kereta tersebut, entah safety-nya atau bagaimana. Kemudian pertimbangan kedua, saya nggak begitu ngerti tentang struktur sih, cuma saya memperkirakan bahwa struktur penahan, saya nggak tahu namanya apa ya, jadi yang menahannya ini mungkin akan dipengaruhi oleh gaya kereta yang lewat kan. Kereta kan lewat sini, entah ke atas atau ke bawah, kan dia mengalami gaya sini dong. Nah, struktur ini setelah dipertimbangkan, jika dibuat lebih kuat untuk menahan F yang besar dibandingkan dengan pembuatan ulang jembatan melingkar ini, ternyata lebih hemat yang ini, maka ya tidak apa gitu, lebih baik buat jembatan berarti daripada membuat sebuah susunan struktur yang lebih kuat dan lebih mahal. Nah, jadi otomatis dari kesimpulan tersebut, dengan sudut terbatas, dengan kos yang terbatas tadi, didapatkanlah sebuah korbannya ya tadi jembatan Curug yang akhirnya cuma 1,7 meter.
dan harus buat jalan baru sebagai solusi korektifnya ya. Karena setelah desain hasil perhitungan, setelah analisis yang lebih dalam, saya nggak tahu bagaimana analisisnya, hanya saja yang saya lihat sih kira-kira mungkin seperti ini ya dari apa yang sudah saya dapatkan selama belajar. Jadi kasus Curug ini adalah sebagai sebuah, saya menganggapnya bukan sebuah kesalahan desain ya ternyata. Jadi sebuah apa ya, ya efek samping dari dua hal utama, dari spek kereta yang segitu dan kekuatan struktur yang memang dibuat segitu, dengan yang pastinya dengan pertimbangan cost ya. Dan didapatkan bahwa pertimbangan, mungkin saja ya, pertimbangan cost membuat jalan baru ini lebih murah daripada ngebenerin semua struktur dan rancangan yang ada. Selanjutnya kita baca berita. Ada 3 berita sih yang ingin saya simak. Yang pertama nih, untuk sementara saja jembatan ini hanya bisa dilewati kendaraan kecil, tapi nanti 1 bulan ke depan setelah jembatan yang baru jadi itu bisa dilewati lagi, ujar Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Lantas Polda Metro Jaya kepada wartawan 14 Juni 2022. Nah, tadi kan kita udah lihat bahwa jembatan itu udah bisa dibilang nggak dilewatin lagi, jadi bukan jalan umum, jalan yang apa ya, ditutup semi permanen. Ini ada berita yang judulnya akses baru jembatan Curug ditargetkan selesai 10 Agustus di Otomotif Kompas. Kita kedua, kalau sudah jadi jembatan lama akan ditutup, ucap dia. Nah ini benar ya, tadi jembatannya udah beneran ditutup dan dialihkan ke jembatan yang baru, jembatan Curug Raya Pondok Gede maksimal 1,7 meter. Ini di Info Bekasi. Berita lainnya, pihaknya, lanjut ID, sempat meminta pelaksanaan proyek agar dibuatkan terlebih dahulu jembatan baru sebelum memulai pekerjaan. Namun, pihak pelaksanaan proyek memilih untuk tetap melakukan pekerjaan sambil pembangunan jembatan baru dilakukan. Nah, ini di beritanya yang judulnya apa ya? Oh ini, deg-degan, hampir sendul kepala. Gelar jembatan Curug Bekasi bukan ambruk, nggak semua kendaraan bisa lewat. Di apa nih? otomaniagridoto.com. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang proyeknya itu menunda pembuatan jembatan. Nah, sebenarnya jadi bisa dilihat ya. Jadi proyeknya ini kan di sini ya. Nah, jembatannya di sini. Kalau misalnya buat proyeknya itu masih di sini, masih sebelumnya, terus dia udah buat jembatan dulu. Artinya ya sebenarnya bisa-bisa aja. Ini cuma masalahnya terkait mobilisasi pekerjaan. Saya nggak tahu sih apakah ini alasan yang sebenarnya atau enggak. Cuma kalau saya sebagai orang proyek akan mikirnya gitu. Jadi ya kita buatnya itu secara apa ya? Secara parsial tapi keseluruhan itu kita ngerjain sini. Jadi setiap yang kita lewatin kita selesaikan. Nah, ketika kita mengerjakan ini tapi nyelesain ini dulu, itu kan ada mobilisasi yang berbeda. Misal mobilisasi apa namanya, kerjanya pasti kan juga terkait barang-barang, terus barang-barang proyek maksudnya, terus apa namanya, struktur bangunan, entahlah apa barang-barang lainnya gitu. Jadi malah jadi terkesan dua kali dan double gitu ya, satu ngerjain sini, yang satu ngerjain sini, padahal ngerjain satu proyek yang sama. Jadi daripada mondar mandir gitu akan lebih efisien dan menghemat kos kalau dikerjakan secara paralel bersama. Jadi ngerjain dari sini, kerjain, oh di sini waktunya buat jembatan, yaudah ayo kita buat jembatan baru gitu, sambil ngerjain di proyek keretanya, proyek kereta cepatnya, kerjain gitu ya. Meskipun kita apa namanya, harus akui bahwa emang namanya proyek kan nggak harus begitu ya, jadi tergantung pemilik proyeknya tersebut. Dan kenyataannya memang ketika ini dikerjakan, bagian sininya juga sudah dikerjakan. Jadi mungkin itu hanya sekedar alibi dan alasan saja dari apa yang saya ucapkan. Hanya saja ya itu bisa menjadi sebuah alasan yang masuk akal.